السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, panjang umur untuk bertemu lagi menimba ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu-ibu Jamiat Rabi' al-Khair diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, istiqamah, taufik dan hidayah. Terutama saudara saya yang saya cintai, Ustazah Nur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepadanya, keluarganya, anaknya, diberikan hidayah, taufik dan istiqamah terus membimbing kita dalam majlis Rabiul Khair ini, dan seluruh yang hadir di sini diberikan oleh Allah seperti itu juga. Alhamdulillah, dalam kajian part yang ketiga ini yang kita akan bahas daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala memasukkan atau memberikan sesuatu kepada seorang muslim yang membikin dia gembira atau senang hatinya. Ya, ini sangat besar pahalanya. Ya, banyak yang mungkin tidak tahu, tapi walaupun itu hal yang sepele, tapi membahagiakan hatinya, bikin senang hatinya, itu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Anas salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya akhahu al-muslima bima yuhibbu liyusirrahu bidzalik sarrahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah. Rawahu at-Tabarani bi isnadin hasan. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man laqiya akhahul muslim bima yuhib liyusirrahu bidzalik sarrallahu azza wa jal yaumal qiyamah. Barang siapa yang bertemu dengan saudara muslimnya dengan apa yang dicintai saudara muslimnya dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia, ya, liyusirrahu bidzalik, untuk membahagiakan saudaranya yang satu itu, sarrahullah, Allah akan membahagiakan dia di hari kiamat nanti, ya. Sarrahullahu azza wa jal yaumal qiyamah. Rawahu at-Tabarani bi isnadin hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ya. Begitu juga pahala besarnya pahala mensenangkan atau membahagiakan hati seorang muslim. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. وخرج الطبراني بإسناد عن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. Yang Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baiknya amalan, ya, sebaik-baiknya amalan memasukkan atau membahagiakan, ya, hati seorang muslim, ya. Mau itu engkau tutupkan auratnya dia, misalnya kita ketemu orang yang auratnya terbuka, ya, dia tidak punya pakaian untuk menutup auratnya, kita belikan dia pakaian, dia senang dengan itu hal, senang dengan itu pemberian, itu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab termasuk daripada afdhalul a'mal, ya,
amal-amalan yang terbaik. Aw ashba'ta jaw'atahu, ya, atau engkau memberikan dia makan, ya, mengkenyangkan dia daripada kelaparannya, ya, berkata Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, atau mungkin salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it'am ja'i' khairun min bina alf jami', ya, kita memberikan makan kepada orang yang lapar, ya, lebih baik daripada kita membangun 1000 jami'. Ya, pahalanya memberikan makan orang yang lapar, kita berikan makanan, ya. Pahalanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau saya tidak salah, khairun min bina'i alfi jami', lebih baik, ya, kita memberikan orang yang lapar, memberikan dia makanan, lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid jami'. Kita mungkin bangun satu masjid jami' mungkin belum mampu, ya. Ini kita cuma belikan makanan, ya, seharga 20.000, 30.000 satu porsi makan, ya. Kita berikan dia makan, orang yang lapar, ya, lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid jami', ya. Kita syukur-syukur bisa membangun satu masjid jami', apalagi kita membangun 1000 masjid jami'. Bagaimana besarnya pahala itu? Kita membangun 1000 masjid jami', berapa ratus ribu juta orang yang bisa sholat di situ, kita dapati pahalanya, ya. Tapi, ya, ada amalan yang untuk mereka yang tidak bisa membangun 1000 jami' ataupun satu jami', dia tinggal memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Itu pahalanya sebanding dengan orang, atau melebihi, ya, pahala orang yang membangun 1000 masjid jami', ya. Itu termasuk kita membahagiakan seseorang muslim, membahagiakan hatinya, dia senang, ya. Aw qadaita lahu hajatahu, ya, atau kita membantu dia dalam hajatnya dia punya kesulitan, kita bantu. Dia punya hutang, kita bantu. Dia punya masalah, kita bantu. Itu termasuk daripada amalan yang mensenangkan hati seorang muslim, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa kharraja aidan bi isnadihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala ba'da al-fara'id idkhalu surur 'ala al-muslim, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala, ya, sesungguhnya, ya, daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah, ya, salat fardu, setelah salat yang wajib, ba'dal faraid, idkhalus surur 'alal muslim, ya, kita membahagiakan hati seorang muslim, ya. Habbul amal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sholat fardu, kita membahagiakan atau mensenangkan hati seorang muslim, ya. Sebaliknya juga kita menghancurkan hati seorang muslim, ya. Menghancurkan hati seorang muslim itu pahalanya sangat, dosanya sangat besar, ya. Diriwayatkan bahwasanya dosanya sebesar atau melebihi daripada orang yang menjatuhkan atau merobohkan Ka'bah, ya, batu demi batu, ya. Lebih besar mana dosa yang menghancurkan hati seorang muslim atau merobohkan Ka'bah, ya, dilepas sama dia batunya satu persatu. Lebih mana, Pak? Lebih mana besar dosanya? Lebih besar dosa menghancurkan hati seorang muslim. Ini sebalikan daripada hadisnya, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mal, daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengadakan atau melaksanakan salat fardu, ya, kita mensenangkan hati seorang muslim, membahagiakan hati seorang muslim, ya.
وخرج أيضا بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو إدخال سرور رفعه الله في الدرجات العلى من الجنة. Ya. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa ya menselesaikan hajat seorang saudaranya yang muslim kepada seorang yang lebih tinggi pangkatnya, ya, pejabat, menteri, wali kota, gubernur, misalnya dia ada urusan, ya, kita bisa bantu dia untuk menselesaikan urusannya, ya, urusan kebaikannya dia, atau membantu dia, ya, sampai kita bisa membahagiakan hatinya atau bikin senang hatinya karena urusannya selesai, terpecahkan. Rafa'ahu Allah fid darajatul ula minal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dia nanti di surga di tempat yang tertinggi. Ya, ini juga pahala membahagiakan atau mensenangkan hati seorang muslim. Wa kharraja aidan بإسناده عن الحسين عن الحسن ابن علي, ya, Hasan bin Ali ini cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, begitu juga anak daripada Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surura ala akhikal muslim, ya, inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surur ala akhikal muslim, daripada, ya, kepastiannya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab musababnya yaitu membahagiakan hati seorang muslim, ya. Ya, yang kita bisa pahami dari hadis ini bahwasanya barang siapa yang bisa membahagiakan hati seorang muslim, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taufik, ya, dan kelancaran untuk bisa selalu membahagiakan hati siapapun itu, terutama orang tua kita, saudara kita, ya, kerabat kita, orang terdekat kita. Setelah itu baru saudara seagama kita, ataupun itu tetangga, ya, dan sahabat juga termasuk. Wa kharraja Abu al-Qasim al-Asbihani bi isnadihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah, فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. Masya Allah, hadis yang sangat panjang dan sangat yang banyak disebutkan fadilah-fadilah beramal saleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah, meriwayatkan satu hadis bahwasanya menceritakan bahwasanya ada satu lelaki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah. Ini satu orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah,
siapa mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku kepengen tahu ya Rasulullah, orang yang macam apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat gampang amalan ini. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan hadis ini. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum ila Allah, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas. Ya, mereka-mereka yang ada manfaatnya kepada orang lain. Ya. Jadi mereka yang sering memberikan manfaat kepada orang lain, ya, merekalah ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana contohnya? Kita bermanfaat kepada orang lain, memberikan mereka makan, membahagiakan hatinya, ya, menyelesaikan urusannya, melunaskan hutangnya, membantunya dalam urusannya yang belum selesai-selesai. Banyak macam kita bisa membantu orang lain dalam hajatnya. Itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, dan orangnya pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sahabat yang datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan pertama dia bertanya bahwasanya siapa mereka yang dicintai, ya, siapa mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya perorangan. Lalu dia bertanya, ya, atau Nabi Muhammad SAW menambahkan, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslim, ya, dan daripada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslim, ya, membahagiakan hati seorang muslim, ya, membahagiakan hati seorang muslim. Ini daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takshif anhu kurbatan, ya, engkau menyelesaikan urusannya atau kesulitannya, ya. Satu orang kita tahu dia punya kesulitan, dan kita tahu bahwasanya diri kita bisa membantu dia sampai urusannya selesai. Ya, kita yakin dan kita tahu bahwasanya urusannya, ya, bisa kita selesaikan, lalu kita bantu, ya. Itu termasuk kita masuk daripada golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuk daripada kita mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa membahagiakan hatinya seorang ini yang kita selesaikan kesulitannya. Ya, itu yang pertama, takshif anhu kurbatahu atau taqdi anhu dainan. Ya, kita tahu ini orang dia punya hutang. Ya, kita tahu satu orang dia punya hutang, dan dia dengan niat waktu berhutang dengan niat untuk membalikan hutangnya dia. Tapi karena dia kesulitan, ya, atau tidak mampu, ya, atau tebakannya dia meleset, yang harusnya dia dapat uang untuk menyelesaikan atau mengqadha utangnya dia, tapi tidak bisa, lalu kita bantu dia untuk menyelesaikan hutangnya. Itu termasuk kita membahagiakan hati seorang muslim, ya, daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tatruda anhu ju'an, ya, atau kita mengusir kelaparan yang ada di perutnya dia, ya, kita memberi makan. Ini Nabi Muhammad SAW mencontohkan 3 contoh, ya. Hadis yang sebelumnya juga itu juga yang dibahas, ya, memberikan makan, melunaskan hutang orang lain, atau membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, ya. Selain 3 macam ini, banyak sekali yang kita bisa cari untuk kita amalkan daripada membahagiakan atau memberikan sesuatu kepada orang muslim. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala an amshi ma'a akhin
في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسjid al-Madinah syahran. Ya, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku berjalan, ya, jalannya aku untuk menyelesaikan hajat seorang muslim, ya, aku menyelesaikan hajat seorang muslim sampai itu selesai, ya. Dia ingin membantu, ya, Nabi Muhammad SAW membandingkan dua amal soleh besar, ya, dibandingkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya yang lebih berat. Yang mana? Yaitu, kata Nabi Muhammad SAW, ada satu orang beriktikaf. Iktikafnya tidak di sembarang masjid, tetapi iktikafnya di Masjid Nabi Muhammad SAW, di Raudhah. Ya. Dia beriktikaf di Raudhah, di Raudhah Nabi Muhammad SAW. Selama berapa? Selama 1 bulan. Ada yang bisa hitung pahalanya? I'tikaf. I'tikafnya tidak di sembarang masjid, di mana Masjid Nabi dan Masjidil Haram itu berlipat ganda pahalanya. Salatnya, i'tikafnya, ya, baca Qur'annya, semua ibadah yang diamalkan di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita i'tikaf di masjid yang sebelah rumah kita, ya, di negara lain, ya, itu pahalanya sama seperti yang kita baca, ya, sama seperti yang kita sholat. Kita sholat 2 rakaat, kita dapat pahala 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW berkata, ya, lebih baik aku berjalan menemani seorang muslim untuk menyelesaikan hajatnya dia. Mau berjalan kemana aja, luar kota, ya, ataupun dari tempat ke tempat, ya, dari tempat sini ke tempat sana, dari daerah sini sampai daerah yang satu lagi, ya, berjalan, ya, untuk menyelesaikan hajatnya dia, ya, untuk menyelesaikan kesulitannya. Ahabbu ilayya, kata Nabi Muhammad SAW, aku lebih suka, lebih mencintai itu hal daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Siapa yang bisa beriktikaf, ya, apalagi di masa sekarang ini, beriktikaf yang nyambung sampai 1 bulan, tidak keluar dari Masjid Nabawi, ya, selama 1 bulan. Kata Nabi Muhammad SAW, aku lebih senang, ya, aku lebih senang, lebih mencintai, ya, pahala tersebut daripada pahala aku beriktikaf di Masjid Nabawi, ya, selama 1 bulan. Masya Allah, hadis yang sangat besar untuk kita bisa mengamalkan amalan tersebut. Itu yang pertama. Wa man kadhama ghaidahu walau syaa an yumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridan. Dan barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang bisa menahan hawa nafsunya atau bisa menahan amarahnya, menahan kemarahannya dia, ya, man kadzama ghidhahu walau syaa an yamdiyahu amdah, ya, walau syaa an yamdiyahu amdah. Kalau dia seandainya dia ingin, ya, melampiaskan amarahnya dia bisa, tapi sama dia ditahan, ya. Apa pahalanya? Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridhan. Allah Subhanahu wa taala akan mengisi hatinya di hari kiamat sebanyak ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengisi hatinya dengan ridha di hari kiamat. Subhanallah. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu thabbata Allahu qadamayhi yawma tazulul aqdam. Dan barang siapa yang berjalan dengan saudara muslimnya atau saudaranya fi hajatin, dalam sesuatu kesulitan, ya, untuk menyelesaikan kesulitan seorang muslim, hatta yaqdiha, sampai dituntaskan. Jadi enggak di tengah jalan saja, enggak. Dia membantu seorang muslim untuk menyelesaikan kesulitannya dia sampai diselesaikan olehnya. Apa pahalanya? Sabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan 2 kakinya waktu berjalan di Shiratal Mustaqim, di mana
di banyaknya kaki-kaki yang akan terjatuh ke api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kakinya untuk berjalan melintas daripada as-sirat al-mustaqim. Masya Allah. Hadis yang sebelum terakhir, wa kharraj at-Tabarani bi isnadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururan lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah. Masya Allah, ya. Hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tabarani yang diisnadkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membahagiakan, ya, satu rumah tangga seorang muslim, ya, barang siapa yang bisa membahagiakan, ya, satu rumah tangga seorang muslim, membahagiakan hati mereka, ya, lam yardallah lahu thawaban dunal jannah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak meridai untuk membalas pahalanya untuk dia kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya, tidak terima untuk memberikan dia pahala yang kecil, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, ya, yang Allah ingin berikan kepadanya adalah surga. Ya. Nggak dilihat sama Allah yang bawah-bawahnya 1000 pahala atau dikasih rumah atau langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya. Wa kharraja Ibn Abi Dunya fi kitab Istina' al-Ma'ruf bi isnadihi an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq Ibn Muhammad al-Baqir, ya, Ibn Ali Zain al-Abidin عن سيدنا الحسين عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدخل رجل على مؤمن سرورا إلا خلق الله عز وجل من ذلك السرور ملكا يعبد الله عز وجل ويوحده فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور فيقول ما تعرفني فيقول له من أنت فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان أنا اليوم أؤنس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهدك مشاهد يوم القيامة وأتشفع لك إلى ربك وأريك منزلك من الجنة قلت هذا مرسل والله أعلم. Ya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan illa khalaqallahu azza wa jalla min dzalika surur malakan ya'budullaha azza wa jalla wa yuwahhidu. Tidak ada seorang muslim membahagiakan hati seorang muslim yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada, ya, perasaan membahagiakan hati seorang muslim itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, ya, karena dia membahagiakan hati seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk malaikat, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dari awal diciptakan sampai hari kiamat, ya. Itu pahalanya dikasihkan untuk siapa? Untuk si yang membahagiakan seorang muslim. Jadi itu malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qiyam, ruku', sujud, ya. Dia terus menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditransfer pahala daripada ibadahnya seorang yang ibadah seorang malaikat ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini yang telah membahagiakan hati seorang muslim, ya. Fa idza sara al-'abdu fi qabrih, ya, selama semasa hidupnya dia mendapatkan pahala terus, ya, selama malaikat ini masih menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, ya. Lalu meninggal, ya, seorang muslim ini yang telah membahagiakan seorang muslim yang lainnya meninggal. Fa idza sara al-'abdu fi qabrihi atahu dzalika surur, ya. Telah dia meninggal, apakah terus amalannya disambung oleh Allah Subhanahu wa taala atau berhenti? Terus, ya. Malah didatangkan, ya, seorang malaikat ini atau perasaan membahagiakan manusia atau seorang muslim yang lainnya
menuju kuburan yang telah wafat ini didatangi, ya. Fayaqul ma ta'rifuni, ya. Dia berkata, apakah engkau kenal dengan aku? Ya. Perasaan membahagiakan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat mendatangi ini orang yang telah wafat. Ditanya, apakah engkau kenal dengan aku? Ya. Dijawab oleh si mayit ini yang berada dalam kuburnya, man anta? Siapa engkau? Dijawab oleh malaikat ini, ana sururul ladzi adkhaltani ala fulan. Aku perasaan membahagiakan orang lain atau kebahagiaan yang engkau masukkan dalam hati si fulan, aku itu, katanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan suatu makhluk karena dia hanya membahagiakan seorang lain. Aku dia, kata dia. Ya, ana al-yawm u'nis wahsyataka. Jawab oleh dia, aku di kubur ini akan menemanimu. Ya. Wa ulagginuka hujjatuka. Dan aku akan melancarkan lidahmu untuk bisa menjawab malaikat. Ya. Wa uthabbituka bil qawli tsabit. Dan aku bisa menetapkan lidahmu untuk tidak meleset daripada jawaban menjawab malaikat. Wa ashhiduka masyahida yaumil qiyamah wa atasyaffa'u wa ushiduka masyahid yaumil qiyamah, dan aku akan menunjukkanmu, ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Ya, ini semua malaikat yang berkata, wa atasyaffa'u laka ila rabbik, dan aku akan memberikanmu syafaat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikanmu syafaat. Wa atasyaffa'u laka ila rabbik wa ariyaka manzilaka minal jannah wa ariyaka manzilaka minal jannah, ya, dan aku akan menunjukkan kepadamu, ya, sisimu di surga di mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik dan istiqamah, ya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang kita bisa membahagiakan seorang muslim, ya. Kita terima tamu, itu kita senyum kepada dia, ya. Kita terima tamunya dengan baik, ya, walaupun kita terganggu, tapi kita tampilkan di wajah kita di mana yang bikin dia senang, ya. Banyak sekali amalan yang lain, termasuk daripada kita membiayai sekolah, membiayai biaya pondok pesantren, itu sudah kita membahagiakan hatinya dia yang dia ingin belajar tapi tidak mampu. Lebih dari itu, kita dapat semua pahala yang diamalkan oleh anak kecil itu atau anak dewasa itu yang dia belajar di pondok misalnya, atau sekolah ilmu yang didapatkan oleh dia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berkurang di sana, tanpa berkurang di pahala seseorang yang itu yang kita biayai untuk belajar, ya. Kita biayai yatim piatu misalnya, atau kita mengamalkan amalan yang lain, memberikan makan misalnya tiap minggunya atau tiap malamnya atau tiap sebulan sekali, ya, yang bersangkutan dengan hati seorang muslim, ya, melancarkan urusannya, ya, menyelesaikan kesulitannya, ya, melunaskan hutangnya, ya. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya. Taufik ini sangat susah, ya. Banyak orang kaya tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilancarkan lewat tangan kita untuk beramal saleh, ya. Banyak mereka yang tidak mampu dengan uang atau dan lain-lainnya, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, ya. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang melimpah, kita senangkan hati orang muslim. Kita dapat pahalanya, ya. Kita bikin amal jariyah, ya. Bikin amal jariyah. Karena semua yang kita kumpulkan tidak ada yang kita bawa sepeser pun. Mau sekaya apapun, sebanyak apapun hartanya, segunung emas pun, tidak ada yang dibawa satu peser pun, ya. Kecuali amal jariyah yang kita
sisakan di dunia ini, ya. Kita bangun madrasah, kita bangun sekolah, kita menanam saham dalam itu pondok misalnya, atau itu sekolah, atau itu rumah sakit misalnya, atau membiayai seorang yatim piatu, atau membiayai anak yatim misalnya, itu semuanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan karena waktunya mepet. Saya ada kelas juga setelah ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bisirr al-Fatihah. Jazakumullah khair atas kesempatannya baik ini dan kehadiran ibu-ibu. Terima kasih untuk panitia pengurus. Semoga berkah selalu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ada beberapa pertanyaan. Semoga berkenan untuk menjawab. Ada 4. Semoga ada waktunya ya, Habib ya. Ya, boleh. Ya, baiklah. Yang pertama saya bacakan. Hadis mengenai membahagiakan hati seorang muslim, apakah maksudnya khusus saudara muslim saja atau juga berlaku untuk semua orang termasuk non-muslim? Pertanyaannya, bagaimana jika saya punya teman-teman non-muslim? Apakah artinya bukan menjadi prioritas? Ya, yang di hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang selalu disebut yaitu hati seorang muslim. Hati seorang muslim. Bukan selain muslim tidak termasuk. Baiklah. Yang kedua, masalah apakah ada batasan dalam kita membantu orang lain? Karena terkadang seseorang juga perlu diberikan kesempatan untuk berjuang dulu atau merasakan konsekuensi dari pilihan buruknya di masa lalu. Bisa diulang lagi lebih diperjelas? Apakah ada batasan dalam kita membantu orang lain? Karena terkadang seseorang juga perlu diberikan kesempatan untuk berjuang dulu atau merasakan konsekuensi dari pilihan buruknya di masa lalu. Enggak, untuk masa lalunya kita itu bukan bagian kita dan bukan urusan kita. Itu semua dia yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagian kita untuk bisa membahagiakan hati seorang muslim. Untuk batasannya tidak ada batasan, ya. Semampu kita, sebisa kita. Tapi kalau kita bisa selesaikan, ya, sampai selesai dan tuntas, ya, itu yang tadi diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita bisa mentuntaskan, ya, menselesaikan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan, menguatkan hati kita di sirat al-mustaqim. Lebih baiknya ya kita selesaikan. Kalau memang kita bisa untuk tuntaskan, ya kita tuntaskan. Kita bantu sampai ujungnya, sampai akar-akarnya. Kalau tidak bisa, ya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksakan seorang muslim atas yang tidak dia mampu. Baik. Ada pertanyaan yang ketiga, sampai batas mana kita membantu saudara dalam menyelesaikan urusan hutangnya? Misalnya, saudara sudah dibantu membayar sebagian hutangnya, sudah membantu memberikan modal usaha, tetapi tidak ada hasil. Apakah boleh kita cuek atau tidak peduli lagi kepada saudara kita yang bermasalah itu? Karena istilahnya susah dibilangin, susah dibimbing, begitu Habib. Ya, itu kembali kepada kesadaran kita sendiri sebenarnya. Itu kan termasuk daripada amal saleh, ya. Kita nggak lihat orangnya, tapi kalau kita ingin beramal saleh, ya silahkan saja. Tapi kalau kita ingin berhenti untuk membantunya, itu kembali kepada kesadaran dirinya sendiri sebenarnya. Yang saya bilang tadi, kita tahu bahwasanya dia tidak mampu misalnya untuk melunaskan hutangnya, atau dia dengan niat awal meminjamnya sangat butuh dan dengan niat untuk melunaskan hutangnya. Tapi kalau kita tahu orangnya misalnya hutang sana dan sini dan dengan niat tidak melunaskan dan menjadi omongan di sana dan di sini, yaitu kembali kepada kesadaran kita sendiri. Ya, untuk diwajibkan, tidak wajibkan untuk kita bantu gitu. Tapi kalau kita ingin cari pahala,
silahkan saja. Gitu. Baik. Terakhir, Habib, dari Ibu Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana yang dimuliakan Allah. Mohon maaf, mohon doa Al-Fatihah untuk anak Al-Fakir Muhammad Fidiastana bin Atuf Bawaki sedang sakit agar sehat lahir batin kembali. Jazakillah khair kasiron. Dan pertanyaan juga diajukan oleh Bu Fatimah. Ya Habib, semoga kemuliaan selalu untukmu, Ahwan. Izin bertanya, apakah bila ada seorang non-muslim meminta bantuan dan kita membantunya, apakah kita mendapat pahala yang sama bila menolong seorang muslim dalam hadis? Mohon bimbingannya dan pencerahannya. Iya, untuk yang di hadis itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang dituju kepada seorang hati seorang muslim. Kalau ini sama seperti pertanyaan yang awal itu tadi, ya, untuk pahala yang disebutkan diriwayatkan di hadis-hadis yang kita sebut tidak termasuk seorang non muslim. Tapi kalau untuk pahala biasanya kita membantu orang lain ya dapat. Baiklah, terima kasih Habib atas waktunya. Ya. Terima kasih. Kita bacakan Fatihah untuk Iya. Muhammad Fidyastana bint Auf Faqih Allah ishfih shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير عنهم وفقنا الخير اشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا أم يا شافي يا كافي يا وافي يا حميد ارفع عنه كل تعب شديد فيه من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد جعله نورا من نورك وعزا من عزك. نية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, ibu-ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Habib Abdurrahman Hut Alatas atas kajiannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ibu-ibu. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan pengumuman terakhir ya. Pengumuman yang kedua, acara pertemuan tatap muka dalam rangka menjalin sila ukhuwah antara ibu-ibu pengajian yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan September. Antara minggu kedua atau minggu ketiga ya, di bulan September di hotel yang sedang kami persiapkan. Bagi ibu-ibu yang berkenan untuk hadir, dipersilakan untuk mendaftar dan memberikan konfirmasi kepada pengurus Rabiul Khair. Dalam hal ini insya Allah akan dikoordinir oleh Ibu Lineta, Ibu Maya, Ibu Widi, Ibu Feni, dan Ibu Herni. Semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa, bersua, dan bertemu secara offline, face to face, di waktu dan tempat yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang ingin membantu menjadi orang tua asuh kembali, anak-anak yang sudah kita bantu ada ratusan anak ibu-ibu alhamdulillah dari mulai SD, SMP, SMA sudah ada yang lulus sebagian. Silahkan menghubungi panitia yang ingin tetap bisa membantu menyambung edisi 2022, edisi 2023. Silahkan menghubungi kami para panitia. Dan untuk ibu-ibu yang baru join, silahkan monggo. Satu anak membantu sebesar 35 dirham saja untuk satu anak. Silahkan Anda bisa membantu lebih dari satu anak yang kita bantu sekolahnya sehari-hari di Indonesia. Satu sedekah yang tulus sama dengan 1000 langkah menuju surga. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan manfaat, syafaat kajian hari ini untuk kita. Terima kasih untuk yang sudah hadir online hari ini, Ibu sayang. Terima kasih. Jangan lupa untuk hadir kembali Senin depan, mengikuti kajian rutin kita ya. Insya Allah di jam yang sama, di jam 10 pagi waktu UAE, dan di jam 1 siang waktu Indonesia. Baiklah Ibu, saya tutup kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.